Light Triad dan Dark Triad adalah dua kelompok sifat kepribadian yang saling berlawanan, di mana yang satu mewakili sisi baik manusia dan yang lain sisi buruknya. Kedua kelompok ini dibangun dari tiga sifat utama masing-masing yang saling terkait erat dan memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat ini bukan sekadar kebiasaan sederhana, melainkan pola dalam yang membentuk identitas seseorang secara mendalam, seringkali dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan tumbuh kembang, dan pengalaman hidup yang berulang. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa kedua triad ini bukan hitam putih mutlak, melainkan semacam gradasi di antaranya, di mana kebanyakan orang memiliki campuran keduanya dengan proporsi berbeda. Namun kontras utama terletak pada bagaimana sifat-sifat ini mendorong hubungan dengan orang lain. Light Triad membangun ikatan yang sehat dan saling menguntungkan, sementara Dark Triad cenderung merusak dan memanfaatkan. Mulai dari Light Triad, yang terdiri dari tiga sifat positif, keyakinan mendasar bahwa manusia pada dasarnya baik, kecenderungan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, serta kemampuan untuk menahan dorongan egois demi kebaikan bersama. Sifat pertama, keyakinan bahwa manusia pada dasarnya baik, bukan berarti naif atau buta terhadap kejahatan semata, melainkan sebuah pandangan optimis yang didasarkan pada pengamatan bahwa mayoritas orang cenderung berbuat benar jika diberi kesempatan. Ini menciptakan fondasi kepercayaan yang kuat, di mana individu dengan sifat ini lebih mudah membangun jaringan sosial yang stabil karena mereka melihat potensi positif di setiap orang, bukan ancaman. Sifat kedua, kecenderungan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, melibatkan kemampuan membaca emosi secara akurat dan merespons dengan empati yang tulus, bukan sekadar pura-pura. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan kognitif yang memungkinkan seseorang menavigasi konflik dengan bijak, karena pemahaman emosi orang lain membantu mengantisipasi reaksi dan mencari solusi yang adil. Sifat ketiga, kemampuan menahan dorongan egois demi kebaikan bersama. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi, di mana keputusan diambil bukan berdasarkan keuntungan pribadi semata, melainkan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kelompok. Ketiga sifat ini saling memperkuat. Keyakinan pada kebaikan manusia mendorong empati, dan empati pada gilirannya memperkuat pengendalian diri, menciptakan lingkaran virtus yang membuat individu lebih resilient terhadap stres dan lebih sukses dalam hubungan jangka panjang. Secara keseluruhan, Light Triad menghasilkan kepribadian yang pro-sosial, di mana energi diarahkan untuk pertumbuhan bersama, bukan dominasi. Sedangkan Dark Triad terdiri dari tiga sifat negatif, kecenderungan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, keyakinan bahwa diri sendiri lebih unggul dan berhak atas segalanya, serta kurangnya rasa empati yang membuat seseorang acuh terhadap penderitaan orang lain. Sifat pertama, kecenderungan memanipulasi bukan sekadar tipu daya sederhana, tapi strategi kompleks yang melibatkan perhitungan dingin untuk mengendalikan situasi, seringkali dengan membangun citra palsu yang menarik. Ini didorong oleh pemahaman tajam tentang kelemahan manusia, tapi digunakan untuk eksploitasi, bukan bantuan. Sifat kedua, keyakinan diri lebih unggul dan berhak atas segalanya, menciptakan rasa superioritas yang ekstrim, di mana aturan sosial dianggap sebagai hambatan yang bisa diabaikan jika menguntungkan diri sendiri. Ini bukan kepercayaan diri biasa, melainkan distorsi yang membuat individu melihat orang lain sebagai alat atau penghalang, bukan sesama manusia setara. Sifat ketiga, kurangnya rasa empati, adalah defisit emosional yang dalam, di mana penderitaan orang lain tidak memicu respons apapun sehingga keputusan diambil tanpa beban moral. Ketiga sifat ini juga saling memperkuat dalam lingkaran vicious. Manipulasi berhasil karena kurangnya empati, yang pada gilirannya diperkuat oleh rasa superioritas, menciptakan pola yang semakin dalam dan sulit diubah. Dark Triad sering menghasilkan kesuksesan jangka pendek di bidang kompetitif, tapi jangka panjang menyebabkan isolasi, konflik berulang, dan kerusakan pada diri sendiri karena hubungan yang rapuh. Kontras antara Light Triad dan Dark Triad
terlihat jelas dalam mekanisme dasar kepribadian. Light Triad berorientasi pada koneksi dan pertumbuhan mutual, di mana sifat positifnya menciptakan sistem umpan balik yang memperkaya lingkungan sosial, sementara Dark Triad berorientasi pada dominasi dan ekstraksi, di mana sifat negatifnya menciptakan sistem umpan balik yang merusak. Dari perspektif evolusi, Light Triad mendukung kelangsungan kelompok melalui kerjasama, sedangkan Dark Triad mungkin memberikan keunggulan individu dalam lingkungan penuh ancaman, tapi seringkali merugikan kelompok secara keseluruhan. Secara neurologis, individu dengan Light Triad cenderung memiliki aktivitas lebih tinggi di area otak yang terkait dengan empati dan pengambilan keputusan etis, sementara Dark Triad menunjukkan pengurangan di area tersebut disertai peningkatan di bagian yang mengatur perhitungan strategis. Dalam dinamika sosial, Light Triad mempromosikan keadilan dan stabilitas, sedangkan Dark Triad menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak berkelanjutan. Meski begitu, keduanya ada dalam spektrum, dan pemahaman kontras ini membantu mengenali bagaimana sifat-sifat ini membentuk masyarakat secara luas, dari hubungan pribadi hingga struktur organisasi besar. Dari sudut pandang filsafat, kontras antara Light Triad dan Dark Triad bukan hanya soal pola kepribadian sehari-hari, melainkan juga mencerminkan perdebatan kuno tentang hakikat manusia, kebebasan pilihan, dan tujuan hidup yang baik. Filsuf-filsuf besar sepanjang sejarah telah membahas sisi terang dan gelap ini melalui lensa etika, metafisika, dan psikologi moral, di mana Light Triad selaras dengan visi manusia sebagai makhluk yang mampu mencapai kebajikan tertinggi, sementara Dark Triad mewakili penyimpangan yang lahir dari kesalahan pemahaman tentang diri dan dunia. Aristoteles dalam etika kebajikannya melihat Light Triad sebagai jalan menuju eudaimonia, yaitu kehidupan yang berkembang penuh melalui pengembangan kebajikan tengah. Keyakinan bahwa manusia pada dasarnya baik mirip dengan asumsi Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial yang secara alami condong ke kerjasama untuk mencapai kebaikan bersama. Ini bukan optimisme buta, tapi pengakuan rasional bahwa potensi kebajikan ada di setiap orang dan bisa dikembangkan melalui kebiasaan. Kecenderungan memahami perasaan orang lain mencerminkan phronesis, yaitu kebijaksanaan praktis yang melibatkan empati sebagai alat untuk menilai situasi secara adil, sementara kemampuan menahan dorongan egois adalah bentuk sophrosine, pengendalian diri yang membuat seseorang hidup selaras dengan telos atau tujuan akhir kehidupan yang harmonis. Ketiga sifat ini membentuk karakter yang virtuos, di mana manusia bukan budak nafsu, tapi agen bebas yang memilih kebaikan demi pertumbuhan jiwa kolektif. Sebaliknya, Dark Triad bisa dilihat sebagai inversi dari kebajikan ini. Mirip dengan apa yang Plato gambarkan dalam Republik sebagai jiwa yang tidak seimbang, di mana bagian rasional kalah oleh nafsu dan semangat yang mendominasi. Kecenderungan memanipulasi orang lain adalah ekspresi dari tumos yang menyimpang, dorongan untuk dominasi yang mengabaikan logos atau akal sehat. Keyakinan diri lebih unggul mencerminkan hibris, kesombongan yang membuat manusia lupa batasnya sebagai bagian dari kosmos yang lebih besar. Dan kurangnya empati adalah defisit dalam eros yang benar, yaitu cinta yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Bagi Plato, ini adalah tirani batin yang menghasilkan ketidakadilan sosial. Karena individu seperti itu memperlakukan orang lain sebagai bayangan di gua, bukan realitas setara. Secara keseluruhan, filsafat mengajarkan bahwa kontras ini bukan takdir tetap, tapi arena untuk dialektika. Light Triad adalah tesis kebaikan potensial, Dark Triad antitesis penyimpangan, dan sintesis muncul dari refleksi kritis yang memungkinkan transformasi. Ini menekankan bahwa kepribadian bukan statis, melainkan hasil dari pilihan etis berulang yang membentuk tidak hanya individu, tapi juga masyarakat dari utopia harmonis hingga distopia dominasi, sehingga pemahaman mendalam kontras ini menjadi alat untuk kultivasi diri yang lebih tinggi. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.